Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Adnira Satrianto, mahasiswi Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas 2A dengan NIM 200100707. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi bahaya melalui aplikasi Aloha. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penilaian risiko. Berikut adalah skenario dari kasusnya. Perusahaan PT Nusantara Indonesia akan membuat produk zat pewarna dengan bahan baku berupa benzena yang disuplai dari Semarang. Perusahaan menggunakan truk tangki sebagai alat pengangkut bahan baku benzena. Truk tersebut memiliki ukuran dengan diameter 2 meter dan tinggi 3,5 meter. Pada saat perjalanan, terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa truk pengangkut bahan baku benzena di area Tugu Ober Pertamina Cilacap atau Tugu Lilin. Kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2021, tepatnya pukul 2 siang. Pada kasus tersebut, truk tangki pengangkut bahan baku benzena menabrak Tugu Ober Pertamina yang diduga karena supir kehilangan fokus disebabkan karena mengantuk. Tangki yang memuat benzena terbentur besi batangan pondasi tugu yang diketahui berdiameter 20 cm. Akibat dari kecelakaan tersebut, terjadi kebakaran pada area dikarenakan adanya kontak api yang bersumber dari percikan api kabel listrik lampu tugu sehingga menyambar zat kimia benzena. Kemudian, menurut BMKG, pada hari itu angin berasal dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam atau 5,5 meter per second. Dan untuk temperatur udara pada saat itu sebesar 28 Celcius. Pada hari itu, cuaca berawan dengan kelembaban udara sebesar 75%. Menurut kejadian tersebut, mana sajakah daerah yang terkena dampak ringan hingga berat dan mana saja yang masuk ke dalam zona aman? Baik, kita sudah masuk pada layar kerja Aloha. Di sini saya juga melampirkan skenario kasus di sebelah kanan layar untuk mempermudah pengisian data. Pertama, kita harus men-setting location di set data. Kita klik set data, lalu klik location. Di sini saya akan memasukkan lokasi, yaitu Hilir Cilacap. Kemudian not in US. Untuk memasukkan lokasi ini kita butuh data elevasi, latitude, dan longitude. Data ini diperoleh dari Google Earth. Kemudian dari data yang sudah saya peroleh, dimasukkan ke dalam set data. Elevasinya yaitu 6 meter. Kemudian untuk latitude-nya 7. Dan 41. Semisal untuk longitude-nya 109 cm. Lalu kita oke. Untuk country name-nya kita ketik Cilacap, lalu waktunya 0 dan kita pilih standar time. Kemudian kita klik Hilir Cilacap, lalu di select. Selanjutnya kita memilih tipe bangunan atau building type. Di sini saya memilih single story building. Dan untuk yang bawah saya memilih unsheltered surroundings. Lalu klik OK. Kemudian kita mengatur tanggal dan waktu. Kita pilih use internal clock. Lalu OK.
Selanjutnya kita masuk ke menu start untuk memilih bahan kimia atau chemical. Pada skenario peristiwa, di sini bahan kimianya yaitu benzen. Ini kita klik benzen. Kemudian kita pilih atmosfer. Di sini kecepatan anginnya kita isi 5,5 meter per second. Kemudian arah anginnya berasal dari timur. Dan untuk cuacanya berawan. Kemudian kita klik OK. Kemudian suhu pada hari itu yaitu 28 derajat Celcius serta kelembabanya 75%. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke source, kita pilih tank. Mengapa di sini saya memilih tank? Karena bahan kimia benzen ini diangkut menggunakan truk tangki. Truk tangkinya yaitu kita pilih berbentuk horizontal dengan diameter 2, panjangnya 3,5, lalu kita OK. Untuk enter state of the chemical, di sini saya pilih tank contains liquid, dikarenakan benzen ini berbentuk liquid atau cair. Lalu di sini saya pilih chemical start at ambient temperature. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini massa di dalam tangki adalah 85% dari volume. Lalu kita OK. Kemudian untuk type of tank failure, di sini saya pilih yang kedua, yaitu leaking tank, chemical is burning and forms a full fire. Di sini maksudnya adalah bahan kimia benzena dapat terbakar atau menyebabkan kebakaran dan membentuk full fire atau kolam api. Setelah itu kita klik OK. Kemudian ini adalah besi batangan yang ditabrak oleh truk tangki. Di sini diameter besi batangannya yaitu 20 cm. Lalu kita klik OK. Kemudian ini adalah berapa persen efek benturan yang terjadi dari bawah. Yaitu di sini kita isi 25%. Lalu klik OK. Untuk input maksimum puddle diameter or area, kita pilih unknown karena tidak diketahui. Lalu kita klik OK lagi. Setelah itu kita akan memilih treat zone dengan cara klik display, lalu pilih treat zone yang atas. Di sini ada 3 zona, yaitu zona merah, zona orange, dan zona kuning. Untuk zona merah, saya pilih 10, zona orange-nya 5, dan zona kuningnya 2. Kita klik OK. Setelah memilih treat zone, di sini terlihat thermal radiation treat zone-nya atau bagian dari zona-zonanya. Kemudian kita akan memasukkan data treat zone ini dengan cara klik seri, lalu markup dan go to map. Nah, di sini kita menunggu untuk membuka markupnya. Kemudian ini adalah tampilan dari markup. Di sini kita klik address, lalu kita masukkan lokasi atau daerahnya, yaitu lalu show on map. Nah, di sini sudah tersetting sehingga langsung terpantau pada lokasi kejadian kasus, yaitu di Canals Monument atau Tugu Lilin atau Tugu Obor Pertamina. Kemudian di depan sini, di depan Tugu Lilin adalah Placak Utara.
Di sini kita akan mengidentifikasi apakah kebakaran ini berdampak pada puskesmas dan sekitarnya, dan mana saja yang berada zona aman atau zona bahaya. Maka dari itu, selanjutnya kita akan mengaitkan dengan Aloha. Kita klik yang bergambar pohon kelapa, lalu klik Set Source Point at Click Point. Setelah itu kita klik di lokasi kejadian. Nah, di sini sudah terlihat 3 zonanya, yaitu ada zona merah, zona orange, dan zona kuning. Masing-masing dari warna tersebut memiliki keterangan tentang efek paparan yang terjadi akibat zat kimia benzena yang terbakar, yaitu untuk warna merah menunjukkan bahwa dampak dari kebakaran tersebut berpotensi kematian pada 60 detik. Sedangkan untuk warna orange menunjukkan akan terbakar pada 60 detik, dan untuk warna kuning akan menimbulkan cedera atau sakit pada 60 detik. Menurut identifikasi aplikasi Aloha yang dikaitkan dengan aplikasi marker, menunjukkan bahwa tingkatan warna telah mengenai bagian puskesmas, lalu kantor Kelurahan Gumilir dan sekitarnya. Dan yang jauh dari zona, di sini ada Masjid Rodotul Jannah, kemudian ada di sini toko snack dan lain sebagainya. Dalam hal ini artinya yang masuk ke dalam zona merah yaitu Tugu Lilin dan bagian depan Puskesmas Cilacap Utara, yang berarti bahwa daerah Tugu Lilin dan bagian depan Puskesmas Cilacap Utara masuk ke dalam zona bahaya, yang artinya jika terkena paparan dari kebakaran yang diakibatkan oleh benzena, maka akan berpotensi kematian dalam 60 detik. Kemudian yang masuk ke zona orange yaitu sebagian dari wilayah Tugu Lilin dan bagian tengah Puskesmas Cilacap Utara, yang artinya sebagian dari wilayah Tugu Lilin dan sebagian wilayah Puskesmas Cilacap Utara masuk ke dalam zona bahaya, di mana jika terkena paparan maka akan terbakar dalam waktu 60 detik. Selanjutnya yang masuk ke dalam zona kuning yaitu ada Omah Laundry, kemudian ada Si Cepat Express Cilacap Utara, kemudian bagian belakang Puskesmas Cilacap Utara, dan beberapa bagian rumah penduduk, kemudian ada ATM BCA, dan kantor Kelurahan Gumilir. Yang berarti tempat yang termasuk ke dalam zona kuning adalah termasuk ke dalam zona bahaya. Jika terdapat orang atau makhluk hidup di daerah tersebut, maka akan mengalami cedera atau sakit dalam waktu 60 detik. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi bahaya menggunakan aplikasi Aloha. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.